Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, bisa nggak sih Kak jelasin ke kita nih apa aja sih pelajaran yang Kakak pelajari di jurusan ilmu sejarah? Lalu ilmu sejarah ini di Universitas Erlangga masuk ke fakultas apa dan segala dan apa ya perkenalan umumnya gitu Kak, boleh diceritain sama kita Kak? Ya boleh ya. Jadi jurusan ilmu sejarah di Universitas Erlangga ini masuk ke Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini kan termasuk sejarah murni ya, beda lagi dengan universitas yang lainnya. Seperti jurusan pendidikan sejarah itu masuknya ke Fakultas Pendidikan seperti di Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau jurusan ilmu sejarah yang murni sendiri ini, kalau di Universitas Erlangga ini masuknya Fakultas Ilmu Budaya, terus sama halnya kayak di Universitas Gadjah Mada, UI, Unpad. Nah itu sih Kak. Terus kalau mata kuliah yang dipelajari ini selama semester 1 itu hanyalah sebuah pengantar saja Kak. Pengantar dari mata kuliah yang diserap pelajaran SMA dulu. Nah seperti mata kuliah pengantar sejarah Indonesia, terus pengantar ilmu sejarah, terus ada mata kuliah yang umum sifatnya itu kayak mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila, itu yang mata kuliah wajib. Terus ada lagi yang mata kuliah baru ini yang belum pernah dipelajari pas sekolah, pas SMA lah. Itu ada mata kuliah pengantar sejarah Eropa klasik, jadi mengenai sejarah peradaban pada abad Renaissance sampai Romawi, terus abad pertengahan lah itu sih Kak. Terus kalau ilmu sejarah ini nanti pada semester pertama itu mata kuliahnya sebuah pengantar, nanti kalau udah semester 2 nanti udah mulai ke mata kuliah yang sifatnya itu dikelompokkan menjadi apa ya, kategori-kategorinya masing-masing ya. Sebenarnya banyak sih Kak kalau dari mata kuliahnya. Terus kalau dari semester 1 ini kan masih sistemnya paketan ya Kak. Terus nanti semester 2 berjenjang nanti udah milih mata kuliah. Nah itu apa, paketan, nggak ada sistem paketan lagi sih Kak. Jadi bisa milih SKS-nya. SKS-nya maksimal itu 24 tergantung NEM, IPK sama IPS pada semester awalnya itu. Terus kalau mata kuliah yang semester 1 itu kan pengantar, semester 2 udah mulai kategorikan, nanti semester 3 udah mulai banyak peminatannya lagi. Terus nanti semester 4, semester 6 itu berjenjang lagi. Semester 4 ada metode praktek penelitian sejarah, terus semester 5 ada metodologi, terus semester 6 seminar, bisa mengajukan proposal skripsi juga. Nanti itu semester 7 itu bisa mengajukan skripsi. Jadi dari awal pertama kalau mau penelitian itu dimulai dari semester 4 itu udah mulai berjenjang sampai tingkatan skripsi itu sih Kak. Kalau dari mata kuliahnya yang sifatnya wajib dan beban SKS itu lebih berat lah, ibaratnya ada 4 SKS. Itu aja sih Kak kalau dari mata kuliahnya. Oke nih Kak, tadi kan menyinggung ada pengelompokan dan peminatan mata kuliah ya Kak ya. Nah, untuk peminatannya sendiri nih Kak di semester 3 itu ada berapa peminatan dan Kakak sekarang masuk peminatan apa? Lalu apakah nanti topik untuk deskripsi juga sesuai dengan peminatan apa gimana Kak? Bisa diceritakan? Kalau mata kuliah peminatan sendiri ini sebenarnya tergantung dari mahasiswanya juga sih Kak. Jadi kalau mau ngambil boleh, kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa, asalkan apa, dari mata kuliah tersebut itu beban SKS-nya nggak terlalu berat. Jadi beban SKS-nya cuma 2 SKS. Nah, kalau mata kuliah buat judul penelitian itu nggak sesuai dengan peminatan juga nggak apa-apa sih Kak. Jadi kalau mau ngambil topik penelitian yang lain, peminatannya itu juga boleh. Jadi kita itu bebas ya Kak. Bebas dalam memilih peminatannya itu. Nggak ada batasan-batasan atau dari dosen ataupun dari walinya, terus buat memilih topik penelitiannya nanti. Sebenarnya dari mahasiswanya sendiri aja sih Kak. Oke. Nah ini nih Kak, menyinggung sistem pembelajarannya nih Kak. Nah,
bisa diceritakan nggak sih Kak praktikum di labnya seperti apa? Kan sejarah nih kita kayak nggak tahu praktikum di labnya seperti apa. Lalu praktikum di luar lapangannya juga gimana? Seseru apa sih Kak? Lalu mata kuliah apa nih Kak yang paling menurut Kakak paling berkesan banget sampai saat ini Kak? Kalau praktikum di lab itu di jurusan sejarah itu tidak ada ya Kak. Jadi kita itu adanya PKL, praktek kuliah lapangan. Nah, praktek kuliah lapangan ini sebenarnya kita itu jalan-jalan Kak. Jalan-jalan ke candi, ke museum, terus ke tempat-tempat apa ya, situs-situs bersejarah. Dimulai itu dari semester 2 itu ada mata kuliah sejarah Nirlaka sampai abad ke-16. Nah, itu kita itu PKL ke candi. Pas itu saya PKL ke Candi Ceto sama Museum Sangiran yang Museum Purbakala yang di Sragen. Terus semester 3 ini ada mata kuliah museologi, itu kita PKL juga. Nah, kita PKL itu mengenai tempat-tempat museum. Nah, itu mata kuliah museologi, museum-museum yang terdapat, milih aja sih sebenarnya. Kita PKL itu bisa milih di Jawa Tengah, di Jogja, ataupun Jawa Timur. Kemarin kita itu milih di Jawa Timur, ada Museum Hutan Tular, Museum Musik Indonesia yang di Malang, terus museum apa ya, Empu Purwa yang ada di Malang juga. Itu semester 3 buat PKL-nya, mata kuliah museologi. Terus kalau semester 4 ini metode dan praktek penelitian sejarah, ini kita PKL ke Dinas Kearsipan, terus ke Dinas Perpustakaan. Kita mencari sumber-sumber primer. Nah, yang utama sumber primer dan sekunder. Yang lebih utamanya sih sumber primernya ini yang buat bahan penelitian langkah awalnya lah. Buat kita menentukan judul topik penelitiannya ini. Terus kalau mata kuliah yang berkesan sampai sekarang ini ya mata kuliah yang berkunjung ke luar lapangan itu, yang PKL dari semester 2 sama semester 3 ini. Kalau kemarin ini semester 4 kita ini nggak ada PKL sih. Sebenarnya kita cuma mengunjungi web situsnya aja, situs Dinas Kearsipan sama perpustakaannya saja. Itunya sih. Kalau dari mata kuliah peminatan yang disukainya itu, sebenarnya itu museologi di semester 3 itu peminatan. Terus yang semester 2 Nirleka itu wajib. Jadi ada 2 mata kuliah yang wajib sama peminatan, ini yang ada PKL-nya. Oke. Itu aja sih Kak. Biasanya nih Kak, kalau PKL ini durasinya berapa lama? Apakah memang lama atau hanya beberapa hari atau gimana nih Kak? Kalau PKL ini durasinya cuma berapa hari aja sih Kak. Kalau yang jauh itu biasanya 2 sampai 3 hari. Kemarin itu 3 hari. Kalau yang dekat itu 2 hari, tergantung tempat yang mau dikunjungi juga itu. Kalau lebih dari 3 hari kemungkinan besar juga kita namanya juga jalan-jalan sih Kak. Sebenarnya kalau sejarah ini lebih banyaknya jalan-jalannya juga. Oke nih Kak. Nah, untuk apa ya Kak? Untuk gambaran tugas nih Kak buat adik-adik yang bingung nih, karena kan sejarah biasanya identiknya menghafal gitu ya tugasnya. Kalau di SMA, kalau misalnya di kuliah sendiri, bentuk tugasnya itu seperti apa nih Kak? Apakah memang hanya review jurnal atau banyak makalah atau gimana nih Kak? Kalau di bangku perguruan ini beda ya Kak, sistem tugasnya. Kalau dulu kan SMA kita mengerjakan tugas sejarah itu hanya mengerjakan soal, hafalan, terus ulangan, terus muncul nilai. Kalau di bangku perkuliahan ini kita membuat tugas makalah, terus membuat esai sendiri, terus membuat karya tulis sendiri. Nah itu tugas-tugas itu bisa diperlombakan ke ajang nasional atau internasional, itu sih Kak. Jadi sangat bermanfaat sekali Kak. Kalau tugas-tugas sejarah ini kita jadikan sebuah lomba loh. Misalkan kayak tugas esai, terus tugas karya tulis ilmiah, terus tugas karya opini yang mengkritisi hal-hal yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan masa sekarang, itu sih Kak. Jadi tugas-tugasnya kalau sejarah ini di bangku perkuliahan itu sangat bermanfaat dan bisa diperlombakan nantinya. Nanti bisa nambah pengalaman, terus nambah materi juga sih Kak sebenarnya. Kalau itu nambah pengetahuan yang pastinya, terus nambah
nambah pendapatan juga sih Kak. Kalau ikut lomba kan kita Iya. mendapatkan uang juara ini Kak. Jadi menguntungkan lah. Oke. Nah ini nih Kak, alasan Kakak nih kenapa untuk kuliah ini ngambil jurusan ilmu sejarah. Karena kan buat anak IPS-nya aja ya, saya dulu juga dari IPS. eh, Sejarah tuh emang kayak banyak banyak banget gitu kayak yang harus dihafalin, banyak PR-nya, banyak siswa yang ngerasa males gitu sama sejarah. Nah, alasan Kakak kenapa nih Kak dulu Kak? Kalau dulu saya masuk sejarah itu pas SMA itu emang suka sih Kak, suka sama sejarah, suka baca-baca buku yang berkaitan dengan sejarah. Terus dari SMA juga udah niatan matang daftar sejarah, tapi eh, yang apa ya, yang berbeda dengan jurusan yang lainnya lah Kak. Jadi kan kalau yang lain kan pada milihnya jurusan yang tingkatannya udah tinggi-tinggi, yang persaingannya juga ketat. Nah, kalau aku juga sadar diri aja sih Kak. Jadi sesuai dengan passion minat masing-masing aja sih Kak. Jadi kalau passionnya saya di bidang sejarah, saya ambil sejarah. Walaupun orang tua tidak mengajarkan apa ya, keterikatan buat masuk jurusan ini, jurusan itu, tapi saya dibebaskan saja sih Kak. Yang penting kita jalani sesuai dengan niat, terus sesuai dengan keikhlasan kita, terus sesuai dengan apa yang kita senangi itu, insya Allah pastinya berjalan dengan lancar itu sih Kak. Terus kalau jurusan sejarah ini kan beda ya Kak sama yang lainnya ya Kak. Jadi jurusan sejarah ini lebih banyaknya juga kita itu membaca-membaca. Kalau kita udah terbiasa membaca dari dulu pas SMA sampai sekarang, kita akan apa ya? Akan ada jalan loh Kak. Jadi kita itu membaca akan terbiasa sebenarnya. Jadi kalau yang dulunya malas membaca pas SMA terus kuliah masuk jurusan sejarah tapi tidak banyak membaca, pasti pengetahuannya pasti akan kurang, terus akan ketinggalan juga sama teman-teman yang lainnya. Terus jadi lebih banyak membaca sih Kak. Kalau udah modal dari SMA sampai sekarang lebih banyak membaca itu jadi kita itu akan terbiasa juga loh Kak, membaca terus menulis terus membaca menulis. Intinya sih kalau sejarah lebih tepat membaca menulis sama mengkritisi sama hal-hal yang kita apa ya, kita yang belum pernah tahu, terus kita harus temui titik tahunya itu. Nah itu sih Kak Oke. kalau dari Oke nih Kak. Nah, untuk jalur masuknya sendiri Kakak dulu keterima di jalur apa Kak? dulu saya itu SNMPTN. SNMPTN. Nah, Iya. untuk ini nih Kak, buat adik-adik yang masih SMA, boleh di-sharing nggak Kak untuk penerimaan di Ilmu Sejarah Universitas Erlangga sendiri? Ada berapa jalur? Lalu adakah website yang bisa mereka kunjungi untuk mengecek informasi terbarunya? Boleh Kak di-sharing? Kalau informasi jalur masuk sih hampir sama seperti jurusan yang lainnya ya Kak. Jadi kalau di PTN ini kan ada SNMPTN, terus SBMPTN, terus jalur mandiri. Nah jalur mandiri ini tergantung dari universitasnya ini. Kalau kemarin yang tahun ini itu ada jalur mandiri gelombang 1 sampai gelombang ke-3 pemenuhan pagu. Nah kalau untuk jalur SNMPTN sendiri, kalau di jurusan ilmu sejarah ini peluang kemungkinan peluang masuknya itu besar juga Kak. Antara besar dan tidak itu tergantung dari nilai dari sekolah semester 1 sampai semester 6 dari raportnya itu. Terus kalau SBMPTN ini kita harus apa ya, ngasih trik di jurusan sejarah ini dibilang keberapa dan nanti bisa keterima di jurusan sejarah ini. Terus kalau mandiri ini lebih tepatnya sih antara dengan tes masuknya tertulis sama apa ya, nilai UTBK yang kemarin tuh. Jadi yang kemarin tuh kalau tertulisnya terus ada nilai UTBK-nya jadi dicampur. Nah kalau yang tahun kemarin itu nilai UTBK murni buat jalur masuknya. Jadi kalau jalur mandiri ini setiap tahunnya beda-beda sih kebijakannya dari universitasnya. Kalau jalur SNMPTN sama SBM ini udah pastinya itu harus semua siswa itu pastinya tahu lah ini ya sistem pendaftarannya, terus persyaratannya, terus apa ya, tips trik buat masuk
jurusan yang diimpikannya itu sebenarnya kalau apa ya, sering explore terus sering tanya-tanya ke kakak kelasnya atau sering-sering lihat-lihat apa ya, peluang-peluangnya yang di universitas masing-masing, pastinya ada apa ya, trik tersendiri lah buat masuk jurusan yang diimpikannya itu. Seperti itu sih Kak. Oke nih Kak. Nah, tadi juga ada yang bertanya nih Kak di kolom komentarnya. Apakah Kakak Iya. tahu katanya daya saing untuk ilmu sejarah ini sebegitu banyaknya apa gimana nih Kak? Kalau daya saing di ilmu sejarah ini, kalau di era sekarang ini kan banyakannya apa ya, anak-anak SMA yang mau lulus ini kan lebih pengennya kan ke jurusan-jurusan yang tinggi-tinggi kayak jurusan ilkop, akuntansi yang dan seterusnya itu. Nah kalau jurusan ilmu sejarah ini insya Allah pasti ada peluangnya asalkan kita mau berusaha dan belajar. Nah kalau sesuai dengan passionnya, suka sama sejarah, suka misalkan suka jalan-jalan, suka ini yang apa ya, berkaitan dengan sejarah, pastinya akan milih sejarah itu di pilihan pertama, dan di pilihan pertama atau di pilihan kedua pastinya akan keterima juga. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau tapi juga banyakannya anak-anak yang SMA yang mau lulus itu pasti lebih tepatnya jurusan sejarah ini rata-rata di pilihan terakhir. Jadi jarang sekali kalau jurusan sejarah di pilihan pertama atau di pilihan kedua itu jarang-jarang banget. Jadi rata-rata di pilihan ketiga, terus di jalur mandiri, seperti itu sih Kak. Oke. Nah, sudah terjawab ya tadi yang bertanya. Terus ada lagi nih Kak yang bertanya, apakah jurusan sejarah eh bisa dari jurusan IPA Kak katanya gitu? Kalau jurusan sejarah dari lulusan IPA itu bisa sih Kak. Nah, nanti daftar itu bisa lewat SBMPTN sama mandiri. Tetapi apa ya, dari lintas jurusan ini, ketersediaan terus kemampuan buat lintas jurusan ini siap apa enggak dari siswa tersebut. Nah kalau misalkan lintas jurusan itu harus dipersiapkan materi-materinya, terus apa yang udah dipelajari nanti buat di bangku perkuliahan semisal terima. Kan soalnya banyak nih yang mahasiswa-mahasiswa yang lintas jurusan, tetapi pas di tengah jalan pastinya akan sadar kok saya salah jurusan atau gimana. Nah itu kita mempersiapkan materinya, terus kita mempersiapkan segala kebutuhan untuk materi-materi yang dipersiapkan di bangku perkuliahan. Jadi kalau misalkan lintas jurusan itu bisa, tetapi harus dipersiapkan betul materi-materinya, terus apa ya, banyak membaca buku sih Kak sebenarnya. Nah itu sih yang jadi patokan utama biar pas di bangku perkuliahan itu tidak kaget dengan materi-materi yang dipelajari. Kan semisal sebelumnya banyak hitung-hitungan, kok sekarang banyak hafal-hafalan, apa banyak membaca. Nah itu sih harus sebagai tantangan juga sih Kak kalau lintas jurusan ini. Oke Kak. Nah, sekarang ini nih Kak, prospek kerja nih banyak juga yang mempertanyakan. Ilmu sejarah ini prospek kerjanya seluas apa sih Kak? Boleh diceritakan Kak? Kalau ilmu sejarah ini prospek kerja sebenarnya luas sih Kak. Kalau mau jadi apa itu tergantung dari diri kita masing-masing sih Kak. Asalkan kita mau berusaha, terus ikhtiar dan tawakal, berdoa. Nah itu sih. Kalau prospek ini banyak sih alumni dari jurusan sejarah mungkin jadi wartawan, terus jadi di bidang politik, terus di bidang politik, terus jadi guru, terus yang lanjut pendidikan lagi ke S2 juga ada, terus jadi tour guide di wisata ataupun bekerja di dinas pariwisata. Nah lebih tepatnya kalau jurusan ilmu sejarah ini prospek kerja emang luas sih Kak, asalkan kita mau berusaha untuk mencarinya, terus asalkan kita mau berusaha untuk mendapatkannya itu dari jurusan sejarah. Banyak sih yang lebih tepatnya banyak yang jadi wartawan karena dari semasa kuliah pasti ada yang sering menulis, terus sering membuat berita, membuat artikel ke media online, media massa. Itu pastinya rata-rata mahasiswa yang sering seperti itu nanti setelah kuliah nanti ingin daftar jadi wartawan, jurnalis, atau ingin menjadi seorang penulis, atau yang suka jalan-jalan pas kuliahnya itu nanti pastinya akan jadi tour guide, terus ada juga yang jadi anggota DPRD. Sebenarnya banyak sih Kak, asalkan kita mau berusaha aja sih. Beda lagi kalau jurusan yang lain. Kalau jurusan sejarah ini kan lebih tepatnya
kita itu apa ya, mempelajari hal-hal yang belum kita ketahui dan hal-hal yang perlu kita gali lagi. Nah itu sih Kak. Seperti Oke, nih untuk ya Kak, boleh Kak? dalam Iya boleh Kak ya dilanjutkan. ya seperti kayak ingin melakukan penelitian di suatu hal tempat yang belum kita ketahui itu bisa nanti kita angkat sebagai eh, penemuan baru. Nah itu bisa dijadikan suatu apa ya, penemuan terbaru. Nah kayak kemarin ini yang baru-baru ini yang apa ya, penemuan rel di Malang yang bekas tram itu bisa kita gali lagi itu. Nah buat sebagai penelitian, sebagai bahan kajian, terus uh, apa ya, jurusan sejarah ini tidak buntu masa depannya asalkan kita mau berusaha aja dan uh, apa yang kita ingin dapatkan ini sebisa mungkin harus kita capai. Itu sih Kak, kalau dari saya. Oke. Oke nih Kak, untuk Kakak sendiri nih Kak, rencana jangka pendek atau jangka panjangnya boleh nih Kak setelah lulus apa nih Kak? Apakah mau lanjut kuliah lagi atau mau langsung kerja apa gimana Kak? Uh, kalau setelah lulus kuliah nanti, kalau ada rezeki terus ada jalan yang dikasih sama Tuhan, pastinya akan melanjutkan ke jenjang berikutnya ke S2. Terus kalau uh, ada peluang dalam kesempatan untuk bekerja, itu saya juga akan mengambil uh, pekerjaan tersebut, tetapi diimbangi dengan pendidikan juga, seperti itu sih Kak. Jadi antara kalau ada rezeki ingin apa ya, melanjutkan S2 dapat beasiswa LPDP, nah itu sebenarnya pengen sekali ingin lanjut ke S2, tetapi kalau ada pekerjaan yang menguntungkan yang didapatkan dari saya, terus pendidikan juga didapatkan, pastinya saya akan mengambil keduanya itu, tetapi diimbangi dengan waktu ini sih Kak. Jadi lebih tepatnya masih ingin mengejar karir sama pendidikan, lebih tepatnya itu. Oke, semoga lancar ya Kak ya segala Iya. rencananya, baik itu yang rencana jangka pendek ataupun yang nanti. Nah, dikarenakan ini nih Kak, dikarenakan waktunya juga sudah hampir habis untuk sesi pertama ini, ada ini nggak nih Kak, tips and trick atau saran yang ingin Kakak sampaikan buat adik-adik camaba nih, calon-calon maba yang mau masuk ilmu sejarah nih Kak? Boleh Kak di-share sama kita? Tips and trick kalau mau milih jurusan ilmu sejarah itu lebih tepatnya dari calon-calon mahasiswa baru itu lebih senang membaca untuk persiapan materinya nanti pas kuliah nanti, terus lebih apa ya, suka kesenangannya dulu Kak, suka kesenangannya dari apa yang udah dipelajari pas SMS dari sejarahnya, mungkin ingin masuk ke jurusan ilmu sejarah itu bisa dilanjutkan lagi. Terus apa ya, jangan sekali-sekali menganggap jurusan sejarah itu jurusan yang apa ya, tidak ada arah masa depan ataupun dan sebagainya yang seterusnya, itu jangan menganggap seperti itu, karena semua jurusan yang di bangku perkuliahan ini semuanya sama, asalkan kita mau berusaha dan mau belajar, insya Allah kedepannya nanti akan ada jalan lah Kak. Jadi masa depan itu tidak ditentukan dari jurusannya itu, tetapi ditentukan dari masing-masing individunya ini sih. Asalkan kita mau pilih ke jalan yang benar ataupun jalan yang salah, itu dari diri kita masing-masingnya, itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak udah mau sharing-sharing sama kita di sini, sudah mau meluangkan waktunya juga untuk sharing sama intip Ya, kuliah. Untuk selanjutnya kami tunggu Kakak sharing juga tentang banyak hal lainnya di perkuliahannya Kak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan.